Saya itu salah satu mitra dari Koperasi Marifarm ya. Ya, alhamdulillah sangat mensupport saya ketika saya dalam bisnis ini gitu. Jadi saya nggak perlu yang namanya dengan yang lain. Ketika Marifarm punya program seperti ini dan itu nggak bertele-tele dan dia cek oke, bagaimana kita gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Saya host Andi Nur Rahman. Kali ini mendatangi usaha alumni yang kebetulan usahanya terkait dengan hewan kurban, yakni saudara Bakhtiar. Assalamualaikum Bang Bakhtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Bang, ini jelang Idul Adha, tentu Abang yang mungkin bisa diceritakan kapan Abang memulai usaha jual hewan kurban ini, Bang? Dimulai dari 4 tahun yang silam, saya mencoba untuk di bidang hewan kurban. Kemudian lama sampai saat ini masih alhamdulillah istiqomah 4 tahun gitu, Bang Andi. Nah, kalau biasa aja untuk satu tahun tuh dalam Idul Kurban itu jual berapa nih, Bang? Jual berapa sapi nih, Bang? Kalau sapi kita masih kecil lah, puluhan lah. Puluhan ya. Range-nya ya. Dan kalau kambing kita 120 paling. Dalam satu musim Idul Kurban tuh ya? Satu musim. Wow. 150 ekor untuk kambing ya? Bukan ekornya aja. Jadi sama kambing. Sama kambing ya? Iya. 150 kambing. Bang, ini kalau 4 tahun yang lalu berarti kan sudah stabil ya untuk penjualan kayak gini. Ya. Tapi kan ini kondisinya pandemi nih, Bang. Ya. Gimana, Bang? Strategi apa yang supaya bertahan kondisi seperti ini, Bang? Ya. Ada 3 tahap yang saya dalam sistematis yang untuk market di bulan Idul Adha ini. Yang pertama, saya itu follow up ya kepada customer tahun kemarin. Kemudian juga kanvas, kunjungan, cari bola. Yang ketiga, saya juga main online. Gitu. Jadi di Facebook saya, di Bone Adventure saya posting, kemudian Instagram juga saya posting. Gitu. Jadi tetap secara manual tapi juga secara elektronik ya, Pak. Ya. Media sosial. Iya. Nah, kalau ini berdiri berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Sudah ada yang beli? Alhamdulillah baru 8. Baru 8. Sapi itu ya? Sapi. Baru 8 sapi. Wow. Ini targetnya? Targetnya insya Allah nyampe sekitar 30 sampai 40 ekor. Ini kalau bisa diceritakan sapinya itu dari Jepara atau dari mana? Ya. Hati-hati kena buntut ya, Bang. Kayaknya Bang Andi nggak pernah main sama sapi nih ya. Rada grogi. Iya. Jadi untuk sapi tersebut kita bibitan dari Jepara. Kita beli bibit, kemudian kita pengemukan. Oh, artinya masih bagian dari Marifarm itu ya? Iya, Marifarm. Koperasi Mari ya? Kita kerjasama dengan Marifarm. Jadi Bang Bakhtiar bisa dibilang salah satu mitra dari Marifarm ya? Koperasi ya? Saya itu salah satu mitra dari Koperasi Marifarm ya. Ya, alhamdulillah sangat mensupport saya ketika saya dalam bisnis ini gitu. Jadi saya nggak perlu yang namanya dengan yang lain. Ketika Marifarm punya program seperti ini dan itu nggak bertele-tele dan dia cek oke, bagaimana kita gabung. Gitu. Nah, kalau soal tadi Abang bisa jumlah, kalau dulu 150 kambing, 150 kambing dan sekarang ini
kondisi pandemi. Ini apakah strategi yang tadi abang bilang mendatangi atau WA-an tuh dimasifkan lagi bang? Ya, saya gini, saya punya target misalnya contoh 150 kambing. Nah, yang siapa aja nih customer gitu dong. Saya setiap tahun kan pasti ada customer baru. Ya alhamdulillah dari kemarin tuh banyak customer, ada sekitar 10 yang datang kemudian beli gitu. Ya alhamdulillah baru 2 hari ini udah 10 gitu. Dan itu biasa saya follow up. Ketika dia datang misalnya ini saya minta kontak personnya. Nah, tahun besok itu saya saving. Kemudian ketika saya mau buka saya WA lagi ataupun saya follow up lagi, ini loh kita udah ini. Dan mereka pun biasanya tinggal ya udah Pak yang ukuran sekian, dia nggak perlu juga kemari dan kita juga udah tahu lokasinya gitu. Artinya merawat customer itu penting ya bang? Ya, karena kalau menurut saya sih dalam marketing itu personal touch kita ya terhadap customer. Karena ketika personal touch-nya itu kurang, customer pun juga nggak care ke kita. Tapi kalau personal touch-nya kita baik, pelayanan terhadap dianya baik, dia datang kita jamu dengan senyum. Ya, assalamualaikum, salam, silakan masuk Pak, ya Pak, silakan. Kita bercengkrama, kemudian kita bahas kambing sapi gitu. Kebutuhannya dia apa? Misalnya kebutuhannya A, lebih baik ini loh domba. Kebutuhannya B, oh lebih baik ini loh. Jadi customer beli untuk kurban itu sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Memang menjanjikan ya bang usahanya? Alhamdulillah sangat menjanjikan ya. Karena ini kayaknya dapat dunia dan akhirat juga dapat nih bang ya? Ya, niat awal itu yang pertama untuk mempermudahkan, apalagi saya di kompleks. Di kompleks ini kan ibaratnya tidak ada yang menjual hewan kurban. Dan alhamdulillah ya saya kemari dari masyarakat pun positif ya. Pemikiran mereka bahwasanya nggak perlu jauh-jauh ke Tanah Abang, nggak perlu jauh-jauh kemana. Cukup di sini, cuman buka pintu, keluar komplek udah ada. Gitu. Sekaligus hiburan buat anak-anak ya? Banyak biasanya. Itu mau saya tarikin tuh satu orang 2.000. Seperti Ragunan ya. Nonton sapi 2.000. Iya. Bang, kan secara otomatis ini kan usaha alumni. Ya tentu juga tadi abang bilang mitra koperasi juga. Tentu juga teman-teman alumni seharusnya bisa dong beli di sini gitu. Ya. Ajakan dong bang. Jadi gini, untuk alumni, mari yang ingin kurban silakan datang kemari di alamat Kiai Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan keuntungannya yang pertama adalah kita sama alumni untuk menjalin silaturahmi. Yang kedua, kita pun juga kerjasama dengan koperasi yang dimana koperasi tersebut adalah milik alumni dan ada simbiosis di sini. Seperti itu Bang Andi. Ya, teman-teman alumni Asdikia dimanapun Anda berada, sosok Bahtiar ini memang terjun di dunia kurban yang tadi dibilang 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang omsetnya itu udah lumayan kalau untuk kurban. Ini kira-kira mau ekspansi kemana lagi Bang? Apakah mau bikin cabang-cabang dulu atau memperkuat di sini dulu? Jadi gini, untuk saya mau expand yang pertama itu adalah untuk memperbanyak bibitan dan yang saya sedang pikirkan skemanya itu untuk pemotongan rutinitas. Jadi biar enak. RPH gitu maksudnya? RPH gitu. Cuman kita masih dalam farm, masih dalam kandang gitu. Jadi ketika ada yang order atau bagaimana kita buat seperti itu. Wow, jadi bikin big planning saya seperti itu. Insya Allah minta doanya tahun besok saya rencananya mau saya matengin, mau saya pelajarin bagaimana sistematisnya. Kalaupun memang Allah kasih, insya Allah. Wah, boleh juga nih Bang untuk usaha alumni Asdikia. Kalau ada yang minat untuk bergabung dan bisa bekerja sama Bang Bahtiar untuk memperbesar, untuk memperbanyak hewan kurbannya, luar biasa nih Bang. Ini kira-kira di hari keberapa nih Bang sampai kambing dan sapinya tuh lengkap? Biasanya kita 10 hari sebelum hari H. Ini kan masih 2 minggu lagi. Masih 2 minggu lagi, 10 hari sebelum hari H. Biasanya udah kita turunin semuanya. Gitu. Insya Allah sih turun itu 40 ekor. 40 ekor. Iya. Kambing?
Sapi. Apa Kambingnya itu 120. gitu. Oke, terima kasih Bang Bahtiar. Saya terima kasih Bang Andi udah mau main-main ke kandang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.